Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita akan meneruskan pembahasan. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai pencatatan dari jurnal, ya, dari jurnal. Kok nyatat jurnalnya dapatnya dari mana toh Pak? Ya bisa cek materi sebelumnya ya. Kita sudah membahas mengenai soal. Ya, ini ada soal kemarin ya. Bisa di capture aja atau lihat dari materi sebelumnya lebih jelas ya. Ada soal catatan keuangan seperti ini dan kemarin kita sudah membahas hingga membuat jurnal. Nah, ya, jurnalnya seperti ini. Nah, dan kita juga sudah belajar mengenai format tanggalnya juga. Nah, format tanggalnya ini saya buat tanggal, bulan, tahun ya. Kemudian dipisahkan dengan garis miring. Nah, dan ini kita juga sudah belajar formula sum ya kemarin ya. Jadi jumlahnya ndak usah manual satu-satu. Ya, ya, kelamaan ya, pakai rumus sum saja, fungsi sum saja. Ya, itu enaknya kalau pakai menggunakan alat bantu. Ya, sini dan ini kemarin Pak, ini kok ada yang warna kuning-kuning buat apa toh Pak? Ya, ini kalau ada yang tanya kemarin kuning-kuning, ya ini jawabannya di sekarang. Ya, fungsinya buat ngecek di buku besarnya. Ya, ini saya buat putih dulu, novel. Ya, ya. Yuk kita masuk pembuatan ke buku besar. Nah, yang pertama kas. Nah, saya membuat kas dulu. Yang kas ini kita buat buku besar tuh kayak gimana toh? Ya, seperti ini dari jurnal ke buku besar dan ini sheetnya saya bedakan ya, jangan dijadikan satu. Ya, jadi kalau ada modifikasi, nah dan ini juga belum sebetulnya tepat ya. Ini biasanya saya buat sheet masing-masing, misalkan buku besar underscore kas, buku besar underscore tanah. Gunanya buat apa? Masing-masing akun itu sudah ketata. Nah kalau gini saya mau nambahkan transaksi lagi kan sulit ini ya. Saya misalkan mau nambahi di peralatan, saya mau nambah transaksi lagi kan insert gini, kan tidak enak. Nah, atau mau nambah di sini ada dua transaksi kan udah mepet ke akun yang lainnya, jadi tidak enak. Bagusnya menggunakan satu sheet tiap akun. Nah, tapi karena ini masih transaksinya masih sedikit ya, dan ini juga untuk mempermudah dalam penjelasan ya, ini saya buat menjadi satu saja. Ya, jadi itu ya. Oke, kas. Kas dicatatnya Pak, dipostingnya di buku besar dari transaksi 2. Transaksi 2 itu apa transaksi 2? Ini ya, kas. Kemudian saya beri tanda. Oh, kas sudah diposting. Nah, 50 juta ya. Betul? Betul. Transaksi 4 30 juta. 4 mana yang ada kasnya? Ini ya. Kemudian transaksi 5 10 juta. 5 tuh mana 5? 10 juta ini ya. 10 juta. Nah, ditandai. Dan ini perhatikan di sisi ini adalah jumlahnya ya. Ya, jumlah transaksinya dan sisi sebelahnya ada saldo. Saldo ini fungsinya buat apa? Ini kita perhatikan di jumlah ini 50 juta, saldonya 50 juta. Nah, ini kok sama-sama 50 juta, Pak? Ya ini karena belum saya berikan saldo awal. Kalau saya berikan saldo awal ya nanti saldo awal ditambahkan 50 juta. Nah, transaksi 4 30 juta. Saldonya kalau 80 juta dapat dari mana? Nah, kalau dari lihat formulanya ya, didapat dari D4 yang biru. D4 itu apa? Ini ya, 50 juta ditambah C5. C5 itu mana? Ini 30 juta. Nah, 50 juta tambah 30 juta. Jadi 80 juta ya.
Nanti terus akan seperti ini ya, ke bawahnya juga sama. Nah, kemudian tadi sampai transaksi 5 ya. Oke, kemudian lanjut ke transaksi 6. Ya, 5 tadi 10 juta, 90 juta ya, 80 tambah 10, 90 juta. Transaksi 6. Ya, 6 mana 6? Oh, ada kas. Tapi perhatikan, ini kasnya ada di mana nih? Kredit. Nah, padahal kas saldo normalnya di mana, kas? Saldo normalnya di debit. Nah, berarti kalau ada di kredit, maka kasnya berkurang ya. Kalau kurang, ini saya nulisnya negatif, tapi kalau di Excel itu jadinya kurung. Nah, jadi jangan kaget, kurung itu maksudnya apa? Dikurangi. Ya. Jadi saldonya berapa? 90 juta dikurangi 4 juta. 86 juta. Ya. Lanjut transaksi 7. Nah, kas kredit lagi ya 3 juta. Ya, kurangi lagi berarti 86 kurangi 3 juta, 83 juta. Transaksi 8 ya, 20 juta itu apa? Ini ya. Kredit lagi. Nah, 20 juta berarti kurung lagi nih ya. 20 juta 83 kurangi 20 63 juta ya. Transaksi 10 ada kas lagi, kredit lagi. Ya, 6 juta. 53 kurangi 6 57 juta ya. Transaksi terakhir 11 kas akhirnya di debit pemasukan ya 15 juta. 57 tambah 15 72 ya. 72 ini saya tandai ya, nilai akhirnya ya. Dan yang di sini berarti yang kuning-kuning itu sudah terposting ya, terposting ke buku besar ya. Yuk kita masuk yang akun lain. Yang akun lain itu apa? Hutang ya, hutang dari transaksi nomor 3. Hutang mana hutang? Ini ya, hutang. Hutang liabilitas saldo normalnya itu di kredit ya, di kredit. Di kredit ya. Mana nih hutang ya, nih 15 juta ya. Nah, jadi jangan salah ya, ini lo tadi kas di debit karena hutang kok di kredit ya, saldo normalnya kredit. Terus ada lagi ya, transaksi 4. Transaksi 4 itu apa transaksi 4? Nah, ini ada hutang lagi nih. 30 juta. Bank Sentosa, hutangnya nambah 45 juta jadinya. Ini sama ya. Nah, kemudian nomor 3 transaksi 6 hutang 4 juta. Nah, 4 juta. Masuk udah. Oh, masuk nih. Tapi perhatikan 4 jutanya di sini di kolom debit. Padahal hutang itu saldo normalnya di kolom apa? Kredit ya. Berarti maka hutangnya di minus. Nah, ini ya, minus 4 juta. Nah, jadi 45 kurangi 4 juta. 45 juta kurangi 4 juta, 41 juta. Nah, udah selesai. Udah terposting. Nah, ini biar gampang, coba saya delete saja. Kemudian view, free span, free stop row. Nah, free stop row. Nah, lebih enak. Nah. Oke. Nah, kas sudah, hutang sudah, masuk ke modal. Ya. Modal transaksi 170 juta mana nih? Satu ini ya, modal. Nah, sini 170 juta modal. Nah, modal ini ya 170, transaksi 2 50 juta. Nah, mana nih? Ini ya 50 juta. Nah. Dan ingat ya, ini modal ini saldo normalnya apa di kredit ya, di kredit. Nah, di kredit maka nambah terus nih, saldo akhirnya 220 juta. Ya, modal sudah, masuk ke prive. Prive itu masuknya di transaksi ke 7. Nah,
privé. Nah, ini privé 20 sorry, privé 3 juta ya. Mana privé ini? 3 juta. Nah, masuk. Nah, saldo normalnya debit ya, privé. Nah, oke, kemudian beban gaji transaksi 8. Ini ya, transaksi 8. Beban gaji saldo normalnya debit. Nah, ini ya 20 juta, 20 juta. Oke. Oke, lanjut ke sebelahnya bangunan. Bangunan di transaksi nomor 1. Nah, mana transaksi nomor 1? Ini ya. Nah, 90 juta. Oke. Lanjut ke tanah. Tanah transaksi 1 80 juta. Ini ya. Nah, sudah diposting. Kemudian peralatan transaksi nomor 3 15 juta ini ya. Peralatan. Nah, kemudian lanjut ke piutang. Nah, piutang transaksi nomor 5 15 juta. Piutang mana? Ini ya. Piutang. Nah, piutang termasuk ke dalam aset ya. Nah, dalam aset 15 juta saldonya debit. Nah, kemudian transaksi 11 piutang lagi. Nah, mana 11? Ini ya. Nah, piutangnya terbayar, dikurangkan. Jadi piutangnya tidak punya piutang nih, strip. Nah, nah, ya. Ini kok bisa strip Pak? Lah ini kan negatif nih, negatif 15 juta sama positif 15 juta. Kosong ya, strip. Kemudian pendapatan transaksi nomor 5. Nah, ini ya, pendapatan usaha 25 juta. Nih, dapat. Kemudian beban iklan transaksi nomor 10. Nih, 6 juta. Selesai. Nah, berarti sudah ya. Ralat ya. Berarti sudah terposting semua. Ya. Yang kuning-kuning berarti akunnya sudah terposting. Terposting yang mana? Nomor 9 kan tidak dicatat ya, tidak dicatat. Ya, jadi yang kuning-kuning ini bukti bahwa akunnya sudah terposting ya. Kemudian ini ya, Pak, ini ngetikkan formulanya satu-satu gini Pak. Tidak perlu ya, tidak perlu. Kenapa kok tidak perlu? Nah, ini misalkan ini ya, ini contohnya saya ngopi ini aja lah. Nah, saya bikin sheet baru. Saya bikin sheet baru, ini saya copy ya. Nah, saya copy. Nah, ini saya kasih angka 5 juta ya. Nah, ini saya kasih angka 2 juta. Nah, ini masih ada kosong ya. Ini dari saldonya. Nah, ini tidak perlu kita masukkan sum, tidak perlu gini. Kita blok saja minimal 2 baris ya. Supaya apa? Supaya mengetahui polanya. Kemudian ini ada saya blok. Nah, ini yang saya blok 2 ini, di bawah ini ada kotak kecil ini. Diklik kiri, tahan, ditarik sampai bawah ya. Kita tarik sampai bawah, apa yang terjadi? Nah, sudah otomatis ya, 90 tambah 5 95 juta, 95 tambah 2 97 juta ya. Jadi sudah otomatis, tidak perlu masukkan satu-satu ya. Jadi itu cara supaya kerjanya cepat. Nah, menggunakan tool yang namanya spreadsheet Excel ya. Oke, saya kira cukup ya mengenai buku besar ini. Ya, buku besar ini ya, nanti bisa dipraktekkan sendiri ya. Sekian materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk happy coding.